Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Coba dibayangin, pernah nggak sih kalian ngelihat tumpukan angka, catatan, atau fakta yang bikin kepala pusing 7 keliling? Tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal seru-seruan bareng mengubah fakta-fakta yang tadinya berantakan banget itu jadi sebuah cerita visual yang super jelas. Kita bakal ngelihat langsung gimana sih perjalanannya sebuah data dari yang cuma sekedar info acak berubah jadi sesuatu yang rapi banget dan pastinya punya makna. Yuk, kita mulai! Oke, biar nggak bingung, ini nih peta jalan kita. Pertama, kita bahas apa itu data. Terus kita bedah tabel warna kesukaan. Lanjut ke membaca diagram gambar, habis itu kita coba menganalisis diagram batang, dan yang terakhir kita bakal bongkar rahasia di balik angka-angka tersebut. Singkat, padat, dan pastinya seru. Masuk ke bagian pertama nih, apa itu data? Mari kita bangun dasar pemahamannya dulu ya. Kalau mau disederhanakan, data itu pada dasarnya adalah catatan informasi yang didapat dari fakta. Ingat ya, data itu bukan cuma angka-angka ngebosenin di atas kertas. Ini tuh informasi faktual tentang dunia nyata di sekitar kita loh. Contoh gampangnya nih, waktu kita ngitung berapa sih jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kelas 3, atau nyari tahu apa warna kesukaan mereka. Nah, itu semua kan fakta. Dan fakta-fakta murni inilah yang bakal jadi bahan baku kita hari ini. Terus pertanyaannya gimana sih cara kita dapetin bahan baku ini? Sebenarnya ada 3 cara utama. Pertama, lewat wawancara. Kedua, pengamatan langsung. Atau yang ketiga, dengan nyebarin kuesioner alias angket. Dari sini kelihatan banget ya, kalau ngumpulin data itu proses yang super aktif. Kita harus benar-benar turun tangan langsung buat ngumpulin fakta-fakta itu dari sumber aslinya. Nggak bisa cuma diam aja. Lanjut ke bagian kedua, tabel warna kesukaan. Buat contohnya, kita bakal pakai data dari teman-teman kita di kelas 3 Al-Khwarizmi. Nah, coba lihat deh gimana kekacauan tadi mulai diatur. Informasinya sekarang udah dibagi jadi 3 kolom yang rapi banget. Ada nomor, warna, dan jumlah siswa. Coba bayangin kalau kalian harus nanya ke 32 siswa satu-satu. Wah, pasti catatannya panjang dan bikin pusing kan? Tapi dengan tabel ini, semuanya jadi baris dan kolom yang rapi. Merah disukai 7 anak, kuning 8, hijau 2, biru 10, dan ungu 5. Totalnya pas banget, 32 anak. Bener-bener rapi dan terstruktur kan? Oke, sekarang kita tes sedikit ya. Kalau kalian masih ingat tabel barusan, coba tebak. Warna apa sih yang paling banyak disukai, dan warna apa yang paling sedikit disukai di kelas itu? Ayo, coba diingat-ingat sebentar di kepala kalian. Yap, bener banget. Jawabannya emang langsung kelihatan jelas. Yang paling banyak disukai itu biru, ada 10 siswa. Terus yang paling sedikit disukai adalah hijau, cuma 2 siswa aja. Nah, ini dia kehebatannya. Dengan pakai format tabel kayak tadi, kita bisa langsung tahu mana titik tertinggi dan mana titik terendah secara instan, tanpa perlu capek-capek baca ulang semua data mentahnya dari awal. Praktis banget kan? Sekarang, coba perhatiin angka 8 ini. Kira-kira dari mana ya asalnya? Ini yang kita sebut sebagai selisih atau perbedaannya. Kalau kita ambil jumlah penyuka biru, yaitu 10, terus dikurangin sama penyuka hijau yang cuma 2, tara, hasilnya adalah 8. Ini bukti nyata loh, kalau dengan data yang terorganisir, kita bisa pakai matematika sederhana buat nemuin wawasan baru. Keren ya? Oke, tabel emang bagus banget, tapi kadang-kadang kita butuh sesuatu yang lebih visual. Masuk ke bagian 3, membaca diagram gambar atau yang sering disebut piktogram. Perlu kalian tahu nih, diagram itu cuma punya satu tujuan utama, bikin pembaca lebih gampang lihat dan baca data yang udah dikumpulin. Mau itu piktogram, diagram batang, garis, atau lingkaran, ujung-ujungnya kemudahan buat dibaca itu adalah segalanya. Itu kuncinya. Yuk kita bahas contohnya. Ini data pengunjung perpustakaan Lentera Ilmu. Kalau kalian perhatiin di kolom hari, ada gambar orangnya kan? Senin ada 2 gambar, Selasa 3, Rabu 2, Kamis 1, dan Jumat 4 gambar. Tapi, eits, tunggu dulu, perhatiin deh keterangan kuncinya di bawah. 1 gambar itu ternyata mewakili 10 orang. Nah, ini nih kode rahasia buat baca piktogramnya secara utuh. Jangan sampai kelewat loh. Dan waktu kita pecahkan kodenya, wih, perbandingannya langsung kelihatan jelas banget. Hari Senin dan Rabu masing-masing punya 2 gambar, berarti itu 20 pengunjung. Hari Kamis jadi yang paling sepi, cuma 10 pengunjung aja. Dan hari Jumat, boom! Jadi hari yang paling sibuk dengan 40 pengunjung. Lihat kan, datanya jadi super instan buat dipahami dan pastinya lebih ramah di mata kita. Kita lanjut yuk ke bagian 4, menganalisis diagram batang. Diagram batang itu sebenarnya diagram yang nunjukin angka atau jumlah dalam bentuk persegi panjang. Di grafit model begini, kita pakai garis mendatar dan garis menurun, atau bahasa kerennya, sumbu horizontal dan vertikal.
Tujuannya apa? Ya buat memetakan data kita dengan presisi yang super akurat. Mari kita balik lagi ke teman-teman kelas 3 Al-Khawarizmi. Coba lihat, ini tabel hasil nilai ulangan matematika harian mereka. Yang dapat nilai 50 ada 4 orang. Nilai 60 ada 7 orang, 70 ada 3 orang, terus yang dapat 80 ada 9 orang nih. Buat yang 90 ada 7 orang, dan yang dapat nilai sempurna 100 ada 2 orang. Nah, baca dari tabel aja emang udah oke sih. Tapi kalau kita visualisasikan, wah, performa kelas ini bakal langsung bisa dipahami cuma dalam satu lirikan mata. Penasaran? Tuh kan, perbedaannya langsung kelihatan banget. Coba deh, fokus ke nilai-nilai tertinggi di kelas ini. Kalian bisa lihat dengan jelas gimana batangnya buat nilai 80 itu menjulang tinggi banget buat 9 siswa, sementara batang buat nilai sempurna 100 ukurannya jauh lebih pendek, karena cuma ada 2 siswa. Skala visual kayak gini ngasih kita pemahaman seketika, yang pastinya nggak bisa dikasih sama tabel biasa. Bener-bener langsung nancap di kepala. Oke, mari kita asah lagi nih kemampuan analisis kita. Dari diagram batang yang barusan banget kita amati, kira-kira berapakah selisih antara nilai yang paling banyak didapat siswa di kelas itu dengan nilai yang paling sempurna, yaitu 100. Hayo, bisa itu nggak? Yap, jawabannya adalah 7. Masih ingat kan? Nilai yang paling banyak didapat itu 80, dan itu diraih sama 9 siswa. Sementara, nilai sempurna 100 cuma didapat sama 2 siswa. Tinggal dikurangin deh, 9 dikurangin 2, jadinya 7 siswa. Melakukan analisis matematika tuh rasanya jadi jauh lebih terarah ya, kalau kita bisa benar-benar melihat bentuk datanya secara langsung. Terakhir nih, mari kita satukan semua puzzle-nya di bagian 5, rahasia di balik angka. Jadi gini, poin paling krusialnya, fakta-fakta mentah yang ada di dunia nyata itu aslinya berantakan banget. Nah, tabel datang buat ngerapihin kekacauan itu. Terus, piktogram mengubah angka-angka tadi jadi gambar biar lebih kreatif dan seru buat dibaca. Dan puncaknya, diagram batang bawa kita ke tingkat pemahaman di mana analisis bisa dilakuin dengan presisi dan super instan. Benar-benar evolusi data yang luar biasa kan? Pada akhirnya, semua ini bawa kita balik ke inti pembahasannya. Diagram itu cuma punya satu tujuan yang sama, yaitu bikin pembaca lebih gampang melihat dan membaca data yang udah dikumpulin. Mau apapun bentuk grafiknya, kalau dia berhasil memperjelas informasi, berarti tugasnya udah tuntas dengan sempurna. Nggak ada tawar-menawar. Dan ini bawa saya ke satu pertanyaan terakhir buat kalian. Coba deh lihat sekeliling kalian hari ini. Data mentah apa sih di kehidupan kalian, entah itu di kerjaan, sekolah, atau bahkan hobi, yang bisa kalian ubah jadi cerita visual yang jelas dan punya makna hari ini. Jangan biarin fakta-fakta itu berantakan gitu aja. Yuk diatur dan bikin mereka bercerita. Makasih banget ya udah nyimak penjelasan ini sampai habis. Tetaplah terstruktur dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.